Oke teman-teman, selamat berjumpa kembali dengan channel saya. Kali ini saya akan bahas tutorial Excel untuk yang part yang kedua, melanjutkan yang kemarin. Kali ini saya akan bahas rumus menggabungkan isi-isi di dalam sel untuk menjadi satu karakter atau satu sel, yaitu rumusnya konsatenate. Susah banget bahasa Inggris ini ya. Oke, kita tanya Mbak Google, bacanya gimana? Concatenate. Concatenate. Menggabungkan. Misal, saya punya database nama, berat badan, ukuran baju, tinggi badan, nomor sepatu. Lalu dengan database ini saya akan jadikan sebuah kode. Misalnya dengan berat badan 80, ukuran baju XL, tinggi badan 165, nomor sepatu 42. Maka Sigit ini mempunyai kode 80XL16542. 80XL16542 digabungkan di sini. Caranya adalah dengan rumus concatenate. Mohon maaf ya kalau untuk ejaannya saya salah. Caranya adalah klik sama dengan tulis concatenate, habis itu kurung buka, masing-masing sel alamat selnya ditulis C4, D4, E4, dan F4. Kita kurung tutup. Setelah itu enter, maka dia akan menyusun karakter-karakter ini menjadi dalam satu sel. Karena rumus ini barisannya sama, maka seumpama di bawah belum ada data ya, misalnya begini, misalnya di bawah belum ada data, kita tinggal taruh kursor di sini sehingga dia menjadi kursor plus begini, kita drag ke bawah, maka yang bawah pun akan mengikuti rumus yang sama. Kita contoh, kita cek sama Adit 40 XS 160 39. Demikian untuk rumus penggabungan karakter. Mungkin teman-teman tahu ya bahwa di Indonesia itu ada NIK, nomor induk apa itu ya, yang NIK di KTP. Habis itu ada juga plat mobil, ada juga mungkin nomor SIM kayak gitu. Ketika diuraikan dia memiliki arti masing-masing, tapi itu artinya saya bukan untuk menjelaskan arti dari kode-kode itu ya. Oke, itu untuk yang selanjutnya. Saya akan menjelaskan tentang rumus if. Rumus if bahasa Indonesianya itu jika, digunakan untuk memberikan atau menunjukkan display itu sesuai dengan yang kita inginkan dengan fungsi if yang kita masukkan. Kita contohnya begini, saya punya database yang tadi, berat badan, nama anak-anak ini, nama orang-orang ini, lalu ketika masuk ke sebuah wahana game misalnya, saya akan membatasi berat badannya yang di atas 70 kg dilarang masuk misalnya. Lalu kita masukkan rumus begini, if, kita tulis saja if, terus logical testnya adalah B4, ini kan B ya, B4, jika B4 di atas 70 maka dilarang masuk. Karena contoh kasusnya kan tadi wahananya itu untuk orang-orang yang berat badannya di bawah 70 misalnya, wahana game atau apalah itu ya misalnya ya. Terus saya ulangi dari depan, if logical testnya adalah lebih dari 70, jika value if true adalah dilarang masuk, dan yang ruas yang sebelah sini adalah if false, jika tidak berarti silahkan masuk, jika tidak berarti kan yang berat badannya 70 ke bawah kan, silahkan masuk, maka akan dimunculkan silahkan masuk. Oke, kita coba enter. Nah, ini bisa
turun bisa mendisplaykan dilarang masuk. Berarti Sigit ini karena berat badannya 80 kg, ya dilarang masuk. Karena rumus ini barisannya sama, urut-urutannya sama, kita bisa copy juga ke bawah. Nah, kesimpulannya adalah Sigit dilarang masuk, Rifan dilarang masuk, Agus juga dilarang masuk. Agus silahkan masuk nih, karena berat badan 60 sebagaimana kita tahu adalah di bawah 70 kg. Dia diperbolehkan untuk masuk di sini. Oke, demikian tadi ya rumus if ya, teman-teman semuanya. Saya akan lanjutkan ke rumus yang lain. Logical value juga, ini juga fungsi logika juga dengan menggunakan database. Database-nya saya gunakan masih yang tadi yang sama, ada nama, berat badan, ukuran baju, tinggi dan sebagainya. Saya contohkan datanya ada berapa orang ini? Ada 7 orang ya. Untuk penggunaan di lapangan, mungkin di dunia kerja atau di mana atau di dunia pendidikan, mungkin bisa mencatut di sini nama siswa, nama karyawan dan sebagainya yang katanya beratus-ratus. Kita selanjutnya adalah rumus VLOOKUP. Rumus VLOOKUP digunakan ketika VLOOKUP itu sebenarnya berasal dari kata diartikan vertical lookup. Lihatlah secara vertikal. Untuk sel B14 yang saya tandain merah ini, sel B14 dilihat secara vertikal ke tabel array. Di tabel array-nya berarti A4 sampai dengan D10. Ini tabel array ya. A4 sampai dengan D10. Kita bisa rumus ini bisa kita ketik manual atau bisa main blok juga bisa ya. Tabel array. Terus kolom indeks. Kolom indeksnya adalah nomor 2 dari kanan. Terus koma, ketikan false. Ketikan false ini akan kita bahas di materi lebih lanjut. Pokoknya untuk rumus ini saya tanamkan aja, tulislah false gitu aja, ketikan false. Rumus ini digunakan untuk mencari ketika nama orang yang di blok merah ini, dia berat badannya berapa. Berarti rumus ini yang udah saya ketik tadi itu, nama yang ada di sel B4 ini berat badannya berapa kalau ngacu ke tabel VLOOKUP ini. Oke, kita contohkan namanya saya, Tony misalnya, namanya Tony. Apakah dia bisa menjawab? Oh, ternyata bisa menjawab. Tony berat badannya 81. Apakah betul di sini Tony 81? Ya, Tony berat badannya 81. Rumus ini bisa kita kembangkan lagi, misalnya untuk mencari ukuran baju. Ukuran baju tentunya rumusnya akan begini. VLOOKUP, lookup value-nya masih sama, yaitu sel B4, yaitu atas nama Tonino itu. Terus tabel array-nya masih sama, tabel array-nya itu masih ini, yang database tadi itu. Terus kolom indeksnya sekarang menjadi 3. Kenapa 3? Karena ukuran baju dihitung dari kiri adalah 3. 1, 2, 3. Jadi ditulislah di sini 3. Selanjutnya tulislah false. Kenapa false? Seperti tadi saya sampaikan, kita akan bahas lebih lanjut. Yang penting kita tanamkan dulu, tulislah false. Oke, kita coba rumusnya. Ukuran baju Tony di sini adalah XL. Betulkah Tony ukurannya XL? Iya, betul. Tingginya Tony adalah 180. Betulkah? Betul. Kita coba sekali lagi untuk nama Adit misalnya. Saya rubah jadi Adit ya. Enter. Nah, Adit di sini 40 berat badannya, ukuran bajunya XS, tinggi badannya hanya 140 sesuai dengan tabel array-nya di sini yang dijadikan sebagai database. Itu tadi untuk VLOOKUP. Sedangkan untuk VLOOKUP sendiri itu dengan cara seperti ini itu masih ada kelemahan, yaitu ketika kita akan mengetikkan nama database misalnya. Kita nanya ke orang, nama orang kan suka ejaannya beda-beda ya, ejaannya ada yang aneh-aneh kalau sekarang ya. Misalnya Tony. Dia ketika kita tanya nama kamu siapa? Tony. Nah, kita tulis Tony pakai Y. Ternyata dia rumusnya nggak bekerja. Karena database kita, Tony hanya menggunakan I.
Solusinya adalah membuat brown down cell kali ya namanya ya. Oke, seperti ini. Nah, dan ini kita tinggal klik Tony misalnya. Nah, ini kan rumusnya akan bekerja seperti ini. Cara membuat brown down adalah sebagai berikut. Ini kita udah dicontoh di sini, saya hapus dulu. Saya akan contohkan. Nah, saya akan contohkan membuat brown down di sini. Nah, di sini ya. Caranya adalah klik data, geser ke kanan, cari data validation, klik. Nah, data validation, setting, validation kriteria. Validation kriterianya itu kita akan bikin list. Karena kan drop down list ya. Drop down list. Jadi kita klik list, source data, sumber data yang mau di drop down itu yang mana. Nah, ketika sumber data yang mau di drop down, highlight dari sini ke sini. Highlight atau block ya. Mungkin kita lebih familiar dengan istilah block ya. Highlight dari sini ke sini, atau juga kalau kita mau tulis manual bisa juga ditulis A4 sampai dengan A10. A4 sampai dengan A10. Cuma di sini dikasih dolar, dimutrakin sama dia. Untuk menjelaskan dolar itu fungsinya buat apa akan saya bahas lebih lanjut nanti. Tapi di sini alamat selnya adalah A4, A10. Oke. Kita oke. Apakah berarti anggap aja kita di sini tadi sebelah kanan udah belajar bikin drop down, kita praktekin di sini drop down-nya. Oke, ini kan rumus VLOOKUP-nya udah berfungsi ya. Kita masukkan drop down-nya di sini. Saya kepengen tahu datanya Rianto misalnya. Nah, kita udah bisa munculkan di sini. Oke, terima kasih yang sudah menyimak video ini. Tentunya untuk video berikutnya saya akan terus membuat tutorial-tutorial Excel yang lebih menarik dan tentu yang lebih bermanfaat untuk menunjang pekerjaan-pekerjaan kita. Jangan lupa share video saya ke teman-teman Anda untuk sama-sama belajar untuk mendapatkan ilmu yang lebih baik bersama saya. Untuk yang butuh pertanyaan, untuk yang ingin bertanya kepada saya tentang Excel, insya Allah akan saya coba jawab. Silahkan tulis di komen. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.